Sudah dimulai, Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu di kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh komunitas belajar.id Penajam Pasir Utara gitu. Perkenalkan sekali lagi Bapak Ibu, nama saya Muhammad Bayu Nugraha, yang saat ini kita akan berperan sebagai moderator untuk kegiatan pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mulai kegiatan webinar kita kali ini dengan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Baik, terima kasih kepada Indonesia Raya. duduk relax lagi Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu terjadi gangguan teknis, suaranya nggak keluar ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan tidak menutup semangat kita pada hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke kegiatan inti kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat e-portfolio di Google Site, Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan Bapak Ibu saya memperkenalkan tentang komunitas belajar.id Penajam Pasir Utara ini. Jadi Bapak Ibu, komunitas ini sudah didirikan sejak awal tahun 2023, di 2023. Namun memang kegiatan webinar yang dilakukan kami di PMM baru ini pertama kali. Jadi di komunitas kami, di komunitas belajar.id Penajam Pasir Utara itu terdiri dari 5 anggota. Nanti kita bisa satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu saya sendiri, saya adalah co-kapten Penajam Pasir Utara, co-kapten belajar.id untuk wilayah Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah saya ditemani oleh teman-teman hebat saya di Penajam Pasir Utara yang sudah menyelesaikan Google Educator level 1 maupun level 2. Yang pertama itu adalah Ibu Ria. Ada Ibu Ria? Boleh suaranya? Hadir, Pak.
suara dan kameranya gitu. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama tim belajar ID PRU adalah Bu Bahria. Beliau saat ini bertugas sebagai pengawas ya Ibu Bahria di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penajam Pasir Utara. Kemudian ada juga Pak Bu Nila. Bu Nila. Hadir Pak. Nah, Bu Nila mana nih? Belum kelihatan wajahnya. Nah, ini Bu Nila, Bapak Ibu, beliau saat ini bertugas di SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Nah, selain nanti untuk 2 orang ini saya akan ceritakan atau mungkin kemarin udah lihat selain sebagai guru dan pengawas luar biasa ya. Beliau-beliau juga punya tugas tambahan yang lain gitu. Kemudian yang ketiga ada Bu Nurlela. Hadir Pak, hadir Pak. Ada Bu Nurlela. Ya, Bu Nurlela dibuka kameranya buat sama-sama kalian mengenal Bapak Ibu. Beliau Bu Nurlela saat ini bertugas kerjanya di sebagai guru di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian yang terakhir nih yang paling botot di antara kami itu Pak Benfa tadi menemani Bapak Ibu nih dari awal ya yang nemenin ngobrol. Aman Pak Bayu. Ya udah pada lihat tadi wajahnya ya. Ini beliau Pak Bensar Reski. Beliau bertugas saat ini di SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara sama-sama saya Pak. Jadi di PPU itu untuk tim belajar.id untuk program pemerintah berkenaan dengan teknologi terutama di belajar.id maupun di aplikasi pembelajaran yang didukung oleh pemerintah pusat, kami yang mau membantu untuk mensukseskan di wilayah Penajam Pasir Utara. Nah, Bapak Ibu terima kasih nih atas kehadirannya di hari ini. Saya juga tidak menyangka ternyata kita sampai ke pesertanya maksimal ini 250 orang gitu. Karena di POM itu kita tadi data terakhir itu baru di 67. Ternyata banyak teman-teman ini tadi juga ada yang dari luar Penajam Pasir Utara ya. Dari luar Kalimantan Timur juga ada. Alhamdulillah terima kasih banyak. Kami juga tidak menyangka kegiatan webinar pertama ini kita sampai melebihi batas si ruang ini untuk menampung gitu. Jadi mohon maaf yang teman-teman yang tidak bisa masuk karena memang kapasitas kami hanya ada 250 saat ini. Nah, baik Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang belajar.id, salah satu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang Google Site, Bapak Ibu. Nah, jadi semenjak corona itu kan Google Site itu sudah sama Google, udah dibikin semua akun pengguna Google itu bisa memanfaatkan Google Site. Nah, ternyata Google Site itu setelah semua orang bisa memanfaatkan dan dengan akun belajar.id juga bisa lebih memaksimalkan. Ternyata banyak nih pemanfaatan dari aplikasi Google Site itu. Nah, di malam hari ini yang akan kita bahas nih Bapak Ibu adalah salah satu dari sekian banyak fungsi dari Google Site, yaitu pembuatan e-portofolio menggunakan Google Site. Kenapa sih kami memilih untuk kegiatan pertama ini adalah pembuatan e-portofolio. Kemarin kami mengamati gitu ya di wilayah, terutama di wilayah Penajam Pasir Utara, banyak salah satunya adalah teman-teman yang sedang melakukan pendidikan atau pendidikan guru penggerak ya. Nah, salah satu yang harus dimiliki oleh para calon guru penggerak itu adalah e-portofolio. E-portofolionya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah di akhir tahun itu ya, di Hari Pendidikan Nasional kita juga ada kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah tentang guru prestasi, ada perlombaan dan lain-lain. Ternyata itu semua juga Bapak Ibu saat ini memerlukan yang namanya portofolio untuk membuktikan bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini menjadi guru itu dapat kita tampilkan di e-portofolio kita. Kalau zaman dulu kita masih pakai portofolio itu, kalau ada kegiatan-kegiatan atau mengumpulkan portofolio itu luar biasa tumpukannya ya Bapak Ibu ya. Semakin tebal berarti semakin banyak pengalamannya gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya e-portofolio, kita bisa lebih menyederhanakan dan buat simpel. Kapanpun, dimanapun kita bisa mengakses dan bisa menunjukkan kepada orang
tentang e-portfolio. Nah, untuk lebih dalamnya, lebih jelasnya nanti kita akan bahas hari ini oleh dua narasumber kita nih, Bu Ria dan Bu Nila. Jadi Bu Ria dan Bu Nila itu Bu Ria itu sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat di layar, beliau itu selain pengawas, beliau itu adalah guru penggerak angkatan pertama, Bapak Ibu, guru penggerak angkatan pertama di Penajam Pasir Utara. Sama Bu Nila juga ya, sama-sama guru penggeraknya. Dan saat itu di guru penggerak angkatan pertama itu termasuk yang fenomenal ya Bapak Ibu ya, di Penajam Pasir Utara itu sampai dapat ini dari kementerian gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau lebih dalamnya nanti Bu Ria dan Bu Nila bercerita. Selain itu juga Bu Ria itu sebagai asesor ya, Bu Ria, asesor PPG. Kemudian Bu Nila juga, Bu Ria juga sebagai sudah mendapatkan lisensi dari Google sebagai Google Educator level 2. Nah, lain cerita tentang Bu Ria, nah, sekarang ke Bu Nila. Bu Nila itu selain guru dan tim dari belajar.id PPU, Bu Nila ini juga Google Educator, sudah mendapatkan sertifikat dari Google, yaitu Google Educator level 1. Gitu. Terus, selain masalah kegooglean, udah biasa gitu ya, Bu Ria dan Bu Nila, Bu Nila juga adalah pengajar praktik, Bapak Ibu, pengajar praktik untuk di Angkatan 8. Nah, jadi saya bawakan hari ini tuh memang orang-orangnya gitu, Bapak Ibu, orang-orangnya yang sudah pernah membuat e-portfolio sesuai dengan kebutuhan sebagai, salah satunya adalah sebagai calon guru penggerak. Ya, untuk nanti ada waktu Bapak Ibu, karena waktu kita juga nanti semakin malam, kita akan pertama yang akan kita persilahkan untuk menyampaikan, untuk bercerita dan berbagi pengalamannya, yaitu Bu Ria. Kepada Bu Ria kami persilahkan. Silahkan Bu Ria. Baik. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berkenalan dengan Bapak Ibu yang berada di room ini, mulai dari ujung ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi. Terima kasih atas berkenan bergabung di webinar kami hari ini. Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Bayu sebagai Kokapten Penajam Pasir Utara. Nah, kali ini kami akan berbagi praktik baik kami yang telah kami lakukan berdua selama menjadi guru penggerak. Oke, baik. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Sudah, Bu. Hari ini materinya itu membuat e-portfolio dengan Google Site dengan menggunakan akun ID Belajar. Tanpa akun ID Belajar, kita tidak akan mendapatkan Google Site yang kita inginkan. Jadi pada saat membuat akun ID Belajar, membuat Google Site itu Bapak Ibu harus masuk dengan menggunakan akun ID Belajar. Dan saya rasa, ya saya tahu bahwa Bapak Ibu pasti sudah menggunakan akun ID Belajar. Jadi inilah kelebihan dari akun ID Belajar, bahwa ada beberapa platform yang bisa kita dapatkan di akun ID Belajar yang tidak bisa kita dapatkan di akun yang lain seperti di Google Form. Itulah kelebihan dari akun Belajar. Oke, baik. Lanjut. Sebelumnya, saya mau tahu nih, aplikasi apa sih yang Bapak Ibu sering gunakan di dalam pembelajaran? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu, atau ada yang mau menyampaikan bahwa
selama ini di dalam kelas Bapak Ibu sering menggunakan uh, akun ID, akun pembelajaran yang ada di Google. Oke, banyak rata-rata menggunakan Canva, ada Canva, Google Form, Google Slide, Pijar Sekolah. Oke, macam-macam baik. Ada Google Classroom. Ini kalau di presentasi ini lebih banyak menggunakan Canva Bapak Ibu. Luar biasa. Dan kita memang sebagai guru harus lebih banyak mengeksplor fitur-fitur yang telah disediakan di Google ya. Jadi di YouTube banyak bisa kita belajar. Jadi kita tidak perlu sebenarnya mencari guru ya untuk belajar. Kita bisa belajar sendiri dengan fitur-fitur yang disediakan di Google. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang nih aplikasi yang paling sering digunakan yaitu aplikasi Google Form, Google Site, Google Dokumen, dan Google Sheet. Nah, dari keempat yang tampilan ini, sebenarnya ini lebih apa ya? Saya hanya mengambil garis besarnya sebenarnya banyak ya, termasuk Canva yang Bapak Ibu gunakan di dalam pelajaran. Nah, di antara empat yang ditampilkan ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Google Sheet. Sebelum kita belajar ke materi sebelumnya, ada beberapa yang harus kita cermati. Mengapa kali ini kami mengangkat materi Google Sheet ya? Karena kita tahu bahwa tantangan atau masalah yang kita hadapi di dalam pembelajaran yaitu persediaan media untuk menuangkan materi, ajar, informasi-informasi yang terkait. Itu masalah ya yang sering kita hadapi. Terus pembelajaran masih belum terorganisir. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa selama ini kita harus membangun terus mengubah mindset kita bahwa pembelajaran sekarang itu sudah sangat luar biasa ya. Kita menggunakan kurikulum merdeka yang mengharuskan kita lebih kreatif, lebih inovatif di dalam pembelajaran. Terus di setiap tantangan pasti ada solusi. Pembuatan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif dengan media informasi yang mudah diakses. Ada beberapa fitur atau platform yang bisa kita gunakan di Google ID Belajar. Nah, terus dari solusi itu ada hasil. Hasilnya apa yaitu literasi teknologi guru meningkat. Diharapkan pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Kita tahu bahwa di zaman sekarang rata-rata guru itu sudah melek dengan informasi ya, dengan teknologi. Jadi hampir rata-rata Bapak Ibu sudah membuat pembelajaran yang sangat bagus, sangat interaktif di dalam kelas. Jadi dengan Google Sheet ini nantinya diharapkan pembelajaran lebih bervariatif, lebih berwarna dalam menyampaikan pada pembelajaran di kelas. Oke, kita lanjut. Google Sheet adalah sebuah tool pada akun Google yang dapat digunakan untuk membuat halaman website secara mudah. Google dapat untuk membuat situs website yang menarik, interaktif, dan fleksibel. Tampilan yang elegan baik di PC, laptop, tablet, maupun smartphone. Yang lebih kerennya lagi, tidak perlu menguasai ilmu pemrograman atau coding. Ya, jadi Bapak Ibu, tampilan Google Sheet itu sangat luar biasa. Kita mau bentuk apa aja, mau seperti apa yang kita inginkan, mau kita taruh foto-foto kita juga di situ sebagai background, itu sangat mudah dan tampilannya juga berwarna, bervariatif. Nah, di sini mengapa kita alasan menggunakan Google Sheet? Yang jelas mudah dipelajari tanpa memiliki keahlian dalam pemrograman atau desain. Bahwa
sangat mudah di zaman sekarang ya. Kalian itu kita tinggal mau apa ya, melihat, memoles tampilan-tampilan apa yang sudah disediakan oleh Google Form, Google ID Belajar, sehingga kita bisa membuat fitur-fitur pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Terus desainnya responsif, bootstrap, menyesuaikan tampilan di device PC, laptop, tablet, dan smartphone. Jadi ini mengikuti apa yang kita tampilkan. Terus drag and drop, pindahkan, lepas, seret, dan edit. Jadi penggunaan Google Sheet ini kita bisa membuat, ini sebenarnya Google Sheet ini bisa kita buat di Word. Di Word nanti tampilan-tampilan atau berita atau gambar yang sudah kita gunakan itu kita tinggal seret masuk ke dalam Google Sheet sehingga tampilannya bisa kita sesuaikan dan mudah banget untuk diatur. Terus didesain untuk berbagi dan berkolaborasi. Nah ini nih, didesain untuk berbagi dan berkolaborasi. Jadi pada saat kita tampilkan di layar, kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita di dalam kelas. Jadi jangan selama ini kita hanya terpaku menampilkan slide pada siswa. Kali ini kita bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Tidak menutup hanya karena Google Sheet ini tidak hanya untuk perorangan, berkelompok juga bisa. Jadi jadi dengan adanya berkolaborasi dengan teman atau dengan siswa itu sangat memudahkan kita untuk membuat pembelajaran yang menarik. Misalnya di dalam membuat sebuah kelompok. Jadi siswa bisa kita libatkan di dalam membuat sebuah rancangan. Jadi pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru saja. Oke, kita lanjut. Media pembelajaran di Google Sheet. Ada beberapa yang harus kita ketahui dulu langkah-langkahnya, yaitu membuat folder kerja. Jadi ini hanya contoh ya media pembelajaran. Jadi media pembelajaran bukan hanya untuk media pembelajaran aja, tapi kita juga bisa membuat modul Bapak Ibu. Apa saja yang bisa kita gunakan, apa saja misalnya mau buat buku, mau buat cerita, mau buat perjalanan kisah hidup Bapak Ibu, boleh. Nanti akan kita tampilkan. Nah, sebelum membuat, buat kerangka pada web media pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa-apa saja sih yang harus kita buat. Misalnya ada halaman judul, sampul, terus kata pengantar, dan sebagainya. Seperti itu, jadi kita buat kerangkanya. Nah, setelah membuat kerangka, baru kita masukkan ke Google Sheet. Isi kerangka website pembelajaran dengan konten pembelajaran. Jadi tidak mesti harus pembelajaran tidak mesti harus udah seperti ini materinya. Jadi pembelajaran tidak mesti harus pembelajaran, mau masukkan buku, mau masukkan video di dalam Google Sheet itu juga sangat bervariasi di dalam pembuatannya. Dan yang terakhir bisa dipublish sehingga siapapun bisa menikmati, bisa mempelajari, bisa mengambil ilmu dari Google Sheet yang telah kita buat. Oke, ini contoh tampilan Google Sheet yang telah saya buat pada saat masih menjadi guru penggerak Bapak Ibu, ya masih sederhana. Nah nanti Bapak Ibu bisa membuat yang lebih seru lagi dari ini. Ya, di sini ada tampilannya, tampilan judul, sampul dan sebagainya. Oke. Ini kita lanjut lagi ke portofolio yang pernah saya buat. Kayak seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contoh portofolio yang pernah saya buat waktu masih menjadi guru penggerak. Karena memang pada waktu itu kita diwajibkan untuk membuat portofolio perjalanan, ceritanya ya, perjalanan kami menjadi guru penggerak
karena angkatan pertama itu sangat luar biasa Bapak Ibu, masih belum terlalu seheboh ini. Ada yang apa sih sebenarnya guru penggerak waktu itu. Nah seperti itu akhirnya untuk mengabadikan perjalanan kami, kami membuat cerita kami selama menjadi guru penggerak. Oke, di sini Bapak Ibu, ini halaman depan. Terus di sini kita membuat profil guru penggerak. Oke, dan ini waktu itu wajib ya Bapak Ibu kita buat. Oke, ini seperti ini tampilannya. Jadi dari beberapa slide ini, Bapak Ibu bisa membuat nanti dengan model-model yang berbeda, yang pastinya akan lebih bagus dari ini. Oke, ini satu. Jadi di sini, nah di sini juga kita bisa membuat sub-sub, karena kita tahu bahwa pada saat menjadi guru penggerak itu banyak modul ya, modulnya sampai beranak-beranak, dari ada yang dari modul 1, terus di dalamnya ada modul 1.1 sampai 1.2, dan itu lagi ada lagi di dalamnya 1.1.2. Oke, di sini saya hanya menampilkan paket modul 1 seperti ini Bapak Ibu tampilannya, tugas-tugas kami, dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah ini saya bisa menampilkan video di sini, video yang sudah ada di YouTube Bapak Ibu ya. Nah, terus di lainnya, nah Bapak Ibu nanti terserah mau memasukkan di sini apa, boleh. Jadi lainnya ini saya sudah waktu itu udah apalagi nih yang dibuat. Jadi saya hanya buat seperti ini. Ini adalah sub-sub dari halaman. Ada lokakarya, pendampingan, dan ini berbeda-beda semua isinya. Ini lokakarya 1 karena waktu itu kami sampai angkatan 9, jadi di sini ada lokakarya 1 sampai 9. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengeksplor nanti. Nah, flipbook juga saya bisa masukkan di sini. Di sini ada testimoni teman-teman. Terus di sini ada buku yang bisa kita tampilkan. Oke, Bapak Ibu, saya rasa untuk materi pembuatan portofolio hari ini dari saya cukup sekian, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu Nila, akan mempraktekkan, dan kami akan sama-sama mempraktekkan apa sih bagaimana membuat portofolio yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu. Boleh, nanti filenya kami akan bagikan kepada Bapak Ibu berupa link. Terima kasih. Materi selanjutnya, silahkan moderator. Oh iya, oke, Pak Bensar, maaf Pak Bensar, kayaknya Pak Bayu lagi ada kendala dengan mic-nya. Pak Bensar, silahkan Pak Bensar. Baik, terima kasih kepada Bu Ria yang sudah menyampaikan materinya. Ini kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, biar semakin cepat, semakin banyak ilmu yang insya Allah nanti bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Begitu juga praktekan. Bu Nila sudah siap? Insya Allah sudah siap Pak. Nah, baik. Kepada Bu Nila untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Monggo Bu. Untuk nanti tanya jawabnya di akhir aja ya Bapak Ibu ya gitu.
biar sekalian. Moga Bu Nila. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, nggak usah berlama-lama. Saya izin share screen dahulu. Tadi karena sudah dikenalkan, jadi langsung izin untuk share screen. Ya, mohon izin. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya. Ya, Belum. belum, Bu. Sebentar. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Belum, Bunda. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ada. Oke. Baik Bapak Ibu. Iya. Saya akan mulai untuk melanjutkan tadi dari yang sudah disampaikan oleh Bu ya. Untuk pemanfaatan Google Site dengan memanfaatkan akun Belajar ID, di sini Bapak Ibu fokus saya kalau tadi itu untuk pembelajaran, kalau di saya mungkin lebih banyak ke calon guru penggerak ataupun guru penggerak. Tapi nanti juga kaitannya dengan fungsi Bapak Ibu sebagai guru di satuan pendidikan. Nah, Google Site ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu cara yang paling cepat dan mudah untuk membuat situs web. Tadi kita nggak perlu coding, nggak perlu apapun itu, kita cukup memindahkan copy paste, memindahkan, kemudian buka saja linknya, kemudian drag and drop tadi yang sudah disampaikan Bu Ria. Jadi betul sekali dengan kemampuan IT kita yang mohon maaf, yang kita biasa aja juga mampu kok untuk membuat yang seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi siapapun jika mau nyoba itu pasti bisa kok Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya manfaat Google Site bagi Bapak Ibu guru. Ini sebagai dokumentasi proses kegiatan guru dalam pembelajaran. Kalau kita di Google di Drive, oke, kita akan membuat folder-folder. Tetapi kalau kita menggunakan portofolio, maka dokumentasi tadi ini akan terdokumentasi dengan baik. Kemudian itu sebagai laporan perkembangan proses yang sudah kita lakukan. Kemudian bisa juga digunakan sebagai dokumentasi bagi wali kelas, kemudian juga bisa sebagai referensi dan sumber materi, kemudian juga sebagai dokumentasi untuk kompetensi guru. Kemudian berikutnya fungsi portofolio sendiri. Screen-nya udah muncul. Udah muncul, ya, Bunda. mohon maaf. Coba saya stop dulu. Saya share lagi. Oh iya, tadi ada yang share screen ya. Coba saya bagikan lagi. Yang ini sudah muncul? Belum, Bunda. Belum. Ya, sudah, Bu. Sudah muncul, Ibu. Oke, sebentar saya. Sudah muncul, Bu. Oke. Sudah muncul, Bu. Hilang lagi. Sebentar ya, coba lagi ya.
Ini masih belum muncul, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Sudah, Bu. muncul. Sudah muncul, Bu. Oke, mohon maaf tadi Bu. Ya, jadi nanti seperti yang sudah disampaikan nanti kita akan share presentasinya ya Bapak Ibu. Jadi supaya memudahkan Bu untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan di hari ini. Kemudian saya lanjutkan izin Bapak Ibu untuk fungsi portofolio sendiri itu adalah menunjukkan kompetensi dan pencapaian seseorang sekaligus perjalanan pengembangan dirinya. Kemudian digunakan untuk mendokumentasikan capaian, kemudian mencatat perkembangan diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, nah ini kita agak spesifik untuk rekan-rekan yang sudah mencoba menjadi bergabung di program Guru Penggerak, yang sedang menjalankan programnya, ataupun yang baru mau mencoba untuk mendaftarkan diri di program Guru Penggerak. Nah, di dalam portofolio yang diharapkan dari seorang guru penggerak itu, kita ada sebuah portofolio yang di mana portofolio tersebut akan mendokumentasikan proses Bapak Ibu. Kalau dulu kami di angkatan 1 ada 9 bulan, kebetulan saya lihat tadi di daftar yang hadir juga banyak rekan-rekan kami yang dari angkatan 1, terutama yang angkatan 1 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu kami 9 bulan, berbeda dengan mulai angkatan 4 atau angkatan 5 ke atas itu sudah mulai di 6 bulan. Nah, dalam proses itu banyak hal atau karya yang sudah Bapak Ibu akan buat. Secara otomatis Bapak Ibu akan membuat karya. Nah, dokumentasi kemudian karya tersebut Bapak Ibu akan Bapak Ibu kumpulkan menjadi satu portofolio. Di mana portofolio di portofolio tersebut Bapak Ibu bisa melihat nih proses perkembangan kemudian proses capaian yang Bapak Ibu ingin capai. Secara jujur di awal misalkan kita bisa bikin video yang sederhana. Lama-lama karena kita terbiasa kita bisa melihat progres kita, oh kita akhirnya bisa membuat contoh ya, video yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian di dalam pembuatan portofolio khususnya untuk di PPGP ini, itu yang paling penting adalah yang pertama adalah profil guru, profil Bapak Ibu. Di profil ini bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk video, kemudian diceritakan gambar, kemudian tampilan slide yang menceritakan tentang diri Bapak Ibu secara singkat. Nggak usah panjang-panjang, jatuhnya curhat ya Bapak Ibu. Kalau singkat-singkat aja manis lah gitu. Kemudian di dalam profil ini, itu yang paling penting adalah kita harus tuliskan dampak yang sudah dirasakan selama kita mengikuti program. Kemudian rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri, dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut untuk pengembangan sekolah. Karena program Guru Penggerak itu nggak hanya untuk meningkatkan kompetensi diri, tapi juga bagaimana untuk meningkatkan atau mengembangkan sekolah menjadi benar-benar merdeka belajarnya itu merata ke semua guru dan juga semua intinya di lingkungan sekolah itu sudah mampu menerapkan merdeka belajar. Kemudian yang berikutnya ada artefak aksi nyata. Di artefak aksi nyata ini Bapak Ibu bisa memilih aksi atau karya terbaik dari penugasan pada demonstrasi kontekstual. Nanti kalau Bapak Ibu yang udah Guru Penggerak pasti tahu. Nah, Bapak Ibu yang belum gabung di Guru Penggerak nih biar penasaran nih ceritanya ya. Demonstrasi kontekstual ini adalah apa yang kita lakukan, yang kita bisa demonstrasikan untuk menggambarkan pemahaman kita terhadap satu materi. Nanti di situ. Kemudian di dalam tambahannya Bapak Ibu bisa juga menuliskan publikasi meliputi tulisan yang sudah dimuat dalam media massa. Kalau Ibu pernah mempublikasinya, kemudian ada jurnal ilmiah ataupun buku antologi. Kemudian ada nih sertifikat dan pendidikan. Bapak Ibu mempunyai sertifikat apa aja nih bisa Bapak Ibu tambahkan di situ. Termasuk pendidikan yang Ibu lakukan. Ya salah satunya adalah pendidikan guru penggerak misalkan begitu. Atau pendidikan-pendidikan yang lain di luar guru penggerak. Kemudian yang terakhir ada umpan balik dari rekan sejawat. Ini penting banget Bapak Ibu. Umpan balik ini itu mengukur supaya kita tahu progres kita dari awal mengikuti sampai di akhir kita mengikuti. Apa yang sudah baik yang kita bisa hadirkan, kemudian yang ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Jadi semua itu akan tersampaikan dengan kita bisa melihat sendiri, oh ternyata seperti ini yang sudah kita lakukan. Kemudian
Nah ini nih Bapak Ibu dalam pembuatan portofolio, Bapak Ibu nggak perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, data dan foto pribadi yang tidak relevan. Ya, Bapak Ibu tahu lah ya data dan foto pribadi kayak nomor telepon, nomor rekening, PIN gitu ya nggak perlu lah pastinya ya Bapak Ibu. Kalau foto-foto untuk identitas saja boleh. Foto selfie juga nggak masalah sebenarnya, cuman yang relevan dengan tujuan kita membuat portofolio ini. Kemudian karya orang lain. Nah, jangan sampai karya orang lain kita udahlah masukinlah biar karya kita banyak nih. Nah, itu yang tidak perlu. Kemudian informasi dasar yang umum dan mudah diakses. Contoh misalkan kegiatan guru penggerak sementara itu sudah banyak kita bisa akses di platform manapun, kita tidak perlu lagi mengulas lebih banyak di situ, tapi boleh kita masukkan sekilasnya saja. Kemudian seperti tadi Ibu Ria, saya juga akan memperlihatkan contoh portofolionya. Tapi sebelum ke contoh portofolio guru penggerak, saya juga udah menerapkan portofolio waktu saya menjabat sebagai wali kelas. Di mana portofolio ini bisa diisi siswa juga membantu saya untuk menambahkan foto-foto kegiatan yang kita lakukan kolaborasi, mereka bisa menambahkan foto-foto kegiatan, kemudian bisa juga membantu saya mempercantik portofolio yang ada untuk di kelas ini. Jadi orang tua juga mudah mengakses. Jadi kalau misalkan ada kegiatan gitu, orang tua nggak akan walas lagi. Bagi foto-foto kemahnya kemarin Bu, bagi foto-foto pada saat anak saya ini Bu. Nah, jadi mereka bisa mengakses dengan mudah di sini. Nah, saya perlihatkan dulu untuk yang portofolio waktu saya menjabat sebagai wali kelas, kemudian nanti saya akan lanjutkan sebagai portofolio saya sebagai guru penggerak. Saya hentikan dulu Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan share portofolio sebagai wali kelas. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar. Oke, siap. Sudah Ibu, sudah terlihat. Ya. Ya, ini portofolio waktu saya sebagai wali kelas Bapak Ibu. Nah, di sini dalam portofolio ini nggak cuma saya yang mengisi, tapi mereka juga akan membantu saya untuk menambahkan foto-foto yang ada di sini. Jadi intinya semua ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemarin karena fungsi saya sebagai wali kelas, maka saya menyampaikan informasi saja. Misalkan contoh, ini kegiatan-kegiatannya, merekanya, kemudian ada wali kelasnya, kemudian nanti info kelasnya itu bisa berupa jadwal-jadwal piketnya, struktur kelasnya, jadwal pelajarannya, kemudian ada foto siswa-siswi per kelasnya. Kemudian di sini juga ada info guru di mana kita bisa memasukkan nama-nama guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi orang tua itu bisa tahu nih ternyata guru bahasa Indonesia anak saya siapa sih namanya, kemudian mukanya gimana, karena kadang-kadang kita tuh orang tua itu jarang bertemu dengan guru mapelnya, tapi kalau lebih banyak ketemu sama wali kelasnya. Nah, di portofolio ini orang tua bisa mengetahui guru-guru siapa aja yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian ada info siswa, ini kaitannya dengan ada submenunya ada foto-foto siswa, kemudian karya-karya siswa. Nah, karya-karya siswa ini misalkan mereka contoh mereka kemarin bikin kegiatan pragelar karya, mereka buat karya apa, kita bisa masukkan di sini sebagai barang bukti kalau mereka atau dokumentasi mereka sudah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada foto kegiatan ini juga kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi orang tua nggak perlu minta lagi, Bu, bagi fotonya waktu anak saya kemah, Bu, bagi fotonya waktu anak saya ini dong, Bu. Nah, jadi mereka udah bisa melihatnya di sini. Ini untuk yang wali kelas. Nanti kalau Bapak Ibu fungsinya sebagai guru mapel, silahkan disesuaikan saja. Misalkan di bagian menunya Ibu mau masukkan
sumber belajar. Ibu kasih aja linknya atau materinya, jadi anak-anak bisa mengakses di situ. Saya izin hentikan lagi, kemudian saya masuk yang terakhir, contohnya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum terlihat Ibu. Mungkin masih loading biasa ya, Bu. Ya, alhamdulillah sudah terlihat. Sudah ya Bapak Ibu? Oke. Nah, Sudah Ibu, sudah. terima kasih Bu. Sama dengan Bu Ria tadi, waktu di angkatan 1 kami tidak punya panduan. Kalau di angkatan yang belakangan ini, terutama di angkatan 8, mereka dari awal udah dikasih panduan apa aja sih yang harus ditampilkan, bagaimana membuat portofolio itu di angkatan 8, mungkin di angkatan sebelumnya ya, karena saya tidak tahu di angkatan sebelumnya bagaimana. Tapi waktu di angkatan 8 saya bertugas sebagai PP, itu dari awal sudah dipandu untuk bagaimana membuat portofolio. Ada materinya dan apa yang boleh dan tidak boleh, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Di angkatan 1 bedanya, kita benar-benar otodidak, belajar sendiri. Kita kadang kreasinya suka-suka kita, tetapi justru itu tantangannya Bapak Ibu. Jadi kita diberi kebebasan, keluasan untuk mengatur menu dan submenunya. Memang ada beberapa hal yang mendasar yang wajib harus dilampirkan atau harus dibuat di dalam portofolio. Nah, kalau saya tadi memang ada beberapa yang mirip dengan yang sudah disampaikan, tapi sisanya dikreasikan saja. Nah, untuk di profil ini kita mulai dari data diri, kemudian ada dampak program, kemudian nanti juga ada ya ini bisa berupa tulisan ya Bapak Ibu. Kemudian ada komunitas, ada program bersama. Program bersama ini karena saya dari sekolah saya ada 7 guru penggerak angkatan 1, maka kami sepakat untuk membuat sebuah program ya. Disinilah saya tuliskan. Kemudian ada juga namanya RTL. Nah, RTL ini wajib Bapak Ibu supaya kita tahu setelah ini kita mau ngapain, mau bagaimana dan sebagainya. Kemudian seperti Bu Ria tadi ada artefak aksi nyata. Kita bisa mengambil salah satu dari aksi nyata dari setiap modul, kan modul 1 tuh misalkan ada 4 modul lagi, kita boleh memilih satu yang menurut Bapak Ibu terbaiknya. Kayak misalkan ini bisa buat tadi kalau Bu ya ada video puisinya gitu ya, boleh dimasukkan bebas aja gitu ya. Kemudian ada kursus dan sertifikasi atau sertifikat ini ya Bapak Ibu ada. Kalau dulu ngomongnya ini sertifikasi, tapi kalau sekarang udah di kursus dan pelatihan. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa-apa sertifikat apa saja yang sudah kita dapat. Di sini ini punya saya belum saya ini gini Bapak Ibu karena butuh izin saya belum buka ininya, izinnya di Drive kayak jadinya begini. Kemudian yang berikutnya ada umpan balik. Umpan balik ini dari rekan sejawat kita, kemudian dari kepala sekolah kita, kemudian dari murid kita. Kemudian next level ini adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita menjadi guru penggerak, kalau saya lebih ke situ. Jadi apa-apa yang kita lakukan. Kemudian ada galeri foto. Nah, di galeri foto ini ya foto-foto seperti tadi Bu Ria, foto-foto kegiatan kita selama
mengikuti program guru penggerak. Nah, ini nanti untuk menu dan menunya sekali lagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kreasikan sendiri. Jadi tidak harus saklek seperti itu karena kaitannya dengan ini adalah dokumentasi kita supaya terdokumentasi dengan baik prosesnya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau memang tadi tujuannya dari awal, tadi contoh program guru penggerak, maka kita lihat proses kita sampai akhirnya menjadi guru penggerak. Oke, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya ini materi saya udah selesai, kita akan praktek. Apa langsung praktek atau bagaimana Pak Bayu? Pak Bayu. Mohon maaf. Baik. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu. Dila boleh silakan dipraktekkan aja. Ini tadi di chat boleh bertanya dulu atau mau demo dulu. Kalau mau bertanya nih silakan. Kalau mau kita demokan dulu. Yang mana dulu nih? Silakan. Pak Bansar atau Pak Bayu? Demo. Iya, rupanya mereka minta demo dulu Bu Nila. Oke, baik. Iya. Ditahan ya Bapak Ibu pertanyaannya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya izin lagi share screen. Oke. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kalau Bapak Ibu sekarang webinar menggunakan laptop, Bapak Ibu bisa sekaligus mempraktekannya. Saya masuk semua layar aja. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah muncul? Belum Bu Nila. Nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Ria. Nanti Bu Ria juga akan membantu menjelaskan pada saat proses praktek dilakukan. Sudah muncul? Sudah Bu Nila. Ya. Kita mulai dari awal Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu yang sudah luar biasa dan sudah biasa menggunakan Google Site, bagian-bagian yang sudah biasa dilakukan mohon di skip aja, silakan dikembangkan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, mari kita sama-sama memulai dari awal, dari nol, supaya nanti bisa langsung dipraktekkan. Bukan masalah bagus apa tidaknya ya Bapak Ibu, tetapi kemauan kita untuk memulai itu yang paling berat. Jadi izin kita mulai dari awal. Bapak Ibu, Google Site bisa kita masuk melalui titik 9 ini, kemudian kita pilih site, ya, atau kita bisa juga langsung ketikkan site. Nah, Bapak Ibu nanti masuk ke halaman ini, kemudian ini karena saya sudah punya beberapa site, jadi di sininya ada, tapi kalau Bapak Ibu masih perdana, di bawah sini belum ada. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk yang site yang kosong kalau Bapak Ibu mau memulai kreasi dari nol dan dikreasikan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu butuh tanda kutip misalkan contoh yang sudah ada tinggal kita perbaiki, maka ini ada pilihannya. Ada di sini, kita tinggal gunakan template yang kita butuhkan. Tapi kalau mau dari nol, maka kita pilih yang situs yang ini, yang kosong atau yang blank atau yang masih perdana. Saya izin buka yang ini ya Bapak Ibu, anggap saja yang kosong karena memang ini saya
sudah kolaborasi dengan Bu Ria. Kemudian kita akan masuk ke halaman yang utama ini halaman utamanya. Masih loading sebentar. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Bapak Ibu, yang bagian atas ini dengan yang bagian ini itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Tetapi pada saat kita sudah menuliskan di bagian yang ini, judul slide-nya pada ini otomatis bisa tersimpan ke atas. Tetapi di atas ini misalkan saya nulisnya ini adalah menamakan file seperti halnya kalau Bapak Ibu menyimpan file dalam bentuk dokumen, PowerPoint, kemudian Excel gitu ya. Itu kan kita harus rename supaya kita mudah mencarinya. Begitupun dengan yang bagian atas ini memudahkan kita untuk mencari judul site yang udah kita buat. Kemudian kalau bedanya dengan yang ini, di bagian ini adalah judul untuk site yang nanti akan dipublish sama Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau buat contoh kelasnya Bapak Ibu atau pelajaran Bapak Ibu, maka bisa dituliskannya di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan logo. Kalau kita membuat sebuah site yang buat untuk sekolah atau buat suatu komunitas, maka kita bisa menambahkan sebuah logo. Saya izin masukkan logo Bapak Ibu ya. Contoh. Ya, saya masukkan yang ini. Nah, nanti dia akan otomatis ada logonya di sebelah sini, ya. Kemudian pilihannya boleh kita ambil filenya dari perangkat kita atau bisa kita ambil dari drive kita. Kalau dari drive tadi itu adalah di bagian pilih, nanti kita akan masuknya ke drive kita. Kalau ke upload itu larinya ke perangkat kita, jadi di downloadan kita, jadi nggak masuk ke drive juga tidak masalah. Kemudian selanjutnya ada di halaman yang ini, Bapak Ibu. Halaman ini bisa Bapak Ibu tuliskan judul site-nya boleh. Kalau Bapak Ibu mau langsung ke sini boleh, atau boleh juga kita pilih temanya dulu. Oke. Baik, saya bantu Bu Nila ya. Ini contoh kolaborasi. Ya. Oke, sudah Bu Ria? Sudah. Ya. Kemudian ya, ini contohnya kita bisa menuliskan, mengetikkannya judul sebuah site-nya. Kalau Bapak Ibu nggak suka dengan tampilannya ini, Bapak Ibu bisa memilih temanya. Nah, temanya di sini ada yang udah disediakan, itu ada yang modelnya seperti ini. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, misalkan yang ini. Nah, jadi dia akan menyesuaikan temanya. Kemudian boleh yang ini disesuaikan aja. Kalau Bu, misalkan ini belakangnya mau diganti foto seperti tadi yang sudah saya contohkan, boleh Bapak Ibu. Ini tinggal kita masukkan di sini, di bagian ini, ya. Kemudian kita pilih atau kita upload. Oke, kita jadikan background. Boleh kita jadikan background misalkan foto apa ya? Oke lah, yang inilah saya jadikan background. Jangan ikan ini. Ya, nanti kita tambahin kan analis. Oh, dia warnanya coklat semua karena nggak kelihatan atasnya. Sama-sama coklat. Iya, tar dulu. Jadi kita cari dulu deh. Mau masukin foto takut dikira narsis gitu ya. Jadi ya oke lah, kita pilih yang ini dulu misalkan. Ya, jadi dia fotonya ini background-nya itu adalah foto yang kita masukkan untuk kita jadikan background. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang sederhana, maka tenang aja.
Google Sites sudah menyediakan beberapa pilihan yang bisa digunakan. Ini. Kalau nggak mau pakai belakangnya gini boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu reset aja, ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Fotonya boleh nggak, boleh diganti, boleh tidak. Oke, silakan Bapak Ibu di sini dulu. Gini kalau pas praktek ini kalau mau tanya silakan ya Bapak Ibu. Bagian ininya dulu. Begitu ya Pak Bayu, boleh tanya ya Pak Bayu. Nanti silakan raise hand dulu ya. Buat Pak Bayu dan Pak Bansar silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Mungkin ditambahkan ini Bu Nila, yang di atas itu judul sampul, terus kok bisa ya ada tulisan di samping kiri yang di pojokan kanan itu ada tulisan berderet sampai bisa kita buat sub halaman seperti itu. Ya, nanti setelah ini kita mulai masuk ke situ, Bu. Kita ini tampilan utama dulu. Silakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk nih yang ini yang paling sederhana ya Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk lagi di halaman. Nah, ini tadi yang dimaksud Bu Ria, maka kita tentukan dulu nih apa aja sih menu-menu yang akan kita tampilkan. Tentu portofolio ini kita sesuai dengan tema ataupun sesuai dengan tujuan. Kalau tadi mendokumentasikan perjalanan kita sebagai guru penggerak, maka kita sesuaikan menunya. Kalau fungsi kita sebagai wali kelas, maka kita sesuaikan menunya. Atau fungsi kita sebagai guru mapel, maka kita juga sesuaikan menunya. Ambil contoh kita sebagai guru mapel ya Bapak Ibu ya, nanti Bu Ria bisa bantu saya. Nah, di halaman muka atau halaman ini boleh kita ganti bahasanya kalau zaman now itu bahasanya beranda gitu ya. Kemudian kalau mau tetap halaman muka mah silakan aja. Kemudian kita akan tambahkan lagi menu berikutnya Bapak Ibu. Di sini pilihannya ada di bagian bawah sini. Nih, ada halaman baru, kemudian ada link, kemudian sematan halaman penuh dan bagian menu baru. Nah, kalau untuk menambahkan menu, maka kita memilihlah yang ini, halaman baru. Halaman baru itu adalah menu nanti ya, Bapak Ibu, menu-menu nanti yang bagian atas tuh yang kalau tadi kami sudah lihatkan contohnya. Kita ambil contoh misalkan adalah materi. Nah, jadi di sini akan muncul nih menu-menunya. Ya, materi. Kemudian kita mau nambahkan menu lagi misalkan contoh-contoh soal gitu ya. Contoh soal. Bu Nila, mohon maaf, ada yang raise hand. Boleh, Pak. Bu Indri, dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mau bertanya itu yang di bagian atas nggak ketemu, tapi tadi barusan udah ketemu. Oh jadi gitu. udah jadi nanya. Iya, alhamdulillah seneng udah ketemu. Oh, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Bu, yang dicari udah ketemu ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, Oke. baik. Ada lagi Pak? Kalau enggak kita lanjut boleh? Boleh dilanjut Ibu, Ya, silakan. baik, terima kasih Pak. Nah, jadi ini ada contohnya ada 3 menu ya Bapak Ibu. Nah, nanti silakan dikembangkan lagi Bapak Ibu. Mau menunya apa? Nah, di dalam menu kita bisa bikin sub menu lagi. Saya contoh ambil materi misalkan ya. Nah, ini di materi itu di bagian sini, maka kita bisa tambahkan sub menu dengan mengklik titik 3-nya di menu yang sudah kita buat. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kita sudah buat nih contohnya 3 menu. 3 menu ada halaman muka, ada materi, kemudian ada contoh soalnya. Nah, kita akan buat sub menu di materi, di menu materi ini. Contohnya misalkan materi materi 1, materi 2, iya, materi 3. Oke, gitu ya. Kita ibaratkan gitu ya Bu Ria ya. Nah, Iya, benar. jadi nanti kita di materi ini kita bisa klik titik 3-nya, kemudian kita tambahkan sub halaman. Nah, ditambahkan sub halaman, tadi saya ambil contoh seperti Bu Baria Pandu tadi adalah materi 1.
satu, kemudian selesai, kemudian kita tambahkan lagi submenunya. Misalkan materi 2, gitu ya. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, gini ya. Ini jadi submenunya lagi. Mungkin nggak Bu di submenu ada sub-sub menunya gitu. Ya, ini kita coba lagi. Coba ya. Materi 1.1. Ya, bisa Bapak Ibu. Ya, jadi disesuaikan saja Apa sih kebutuhannya. tidak bisa Bu Nila? Ya, betul. Betul. Ya, ini untuk menu dan submenunya. Oke, Bu Ria ada lagi mau kita coba contohkan lagi? Mungkin ini Bu Nila kita kasih contoh masukkan materi. Oke, ya. Gimana sih cara memasukkan materi? Nah, Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu, untuk di materi, misalkan saya memilih di materi, kemudian milih materi 1.1 ya. Ini materi yang pertama dulu. Di materi yang pertama ini, misalkan saya mau masukkan modulnya gitu ya. Mau masukkan modulnya, maka kita bisa pilih ke menu sini dulu, menu sisipkan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita masukkan ke dalam site. Dimulai dari grup yang dapat diciutkan. Kita coba dulu Bapak Ibu. Misalkan materi pertama. Kemudian teksnya di sini tuh panjang ya Bapak Ibu. Aduh, ambil contoh di mana ya? Sebentar, saya download dulu materinya. Materi bisa juga kita sudah buat di Word atau di mana, ini tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu, juga bisa Bu Nila ya. Iya betul. Ya kalau saya ini belum copy paste Bapak Ibu, jadi nanti betul seperti Bu Ria tadi, kita siapkan aja materinya, kemudian kita bisa kita copy paste, drag and drop tadi ya bahasanya Bu Ria tadi, gitu, kita bisa drag and drop. Oke, misalkan yang ini. Ya, ini saya masukkan di sini. Nah, ini artinya grup yang dapat diciutkan, jadi ini kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Kalau kita mau nutup materinya, tinggal kita kecilkan saja. Ya, ini. Kemudian kita juga bisa membuat daftar isi. Kemudian carousel gambar ini adalah kumpulan gambar yang pada saat nanti kita buka set dia akan berjalan otomatis, kayak nextnya otomatis itu carousel. Kemudian ada tombol ini kayak kita membuat tombol untuk dilingkan ke halaman-halaman selanjutnya. Kemudian pemisah ini kita bisa gunakan untuk memisahkan antara materi satu dengan materi yang lainnya, tetapi masih dalam satu layar supaya kelihatan rapi. Itu untuk pemisah. Kemudian ada pengaturan spasi, Bapak Ibu udah bisa tahu sendiri, Bapak Ibu silahkan. Kemudian ini ada link media sosial, kita bisa tambahkan link media sosial. Misalkan Bapak Ibu punya YouTube, Bapak Ibu biasa berkreasi di TikTok, zaman sekarang itu materinya silahkan ditambahkan link media sosial. Kemudian ada placeholder, ini untuk menambahkan materi, memasukkan materi ke dalam site-nya ini, saya cobakan seperti ini ya. Nah, ini maksudnya placeholder. Jadi kita bisa nambahkan apa aja? 1, 2, 3. Kemudian materi semua dari drive yang bisa kita simpan di drive, maka bisa kita masukkan di sini, termasuk video yang tidak perlu kita masukkan ke YouTube pun selama dia ada di drive, itu bisa kita masukkan di sini. Atau kita bisa upload dari perangkat kita menggunakan pilihan yang ini. Ya, kalau paling amannya sebenarnya kita masukkan ke drive. Kalau dari perangkat suatu hari misalkan kita lupa naruhnya, nanti kita bingung nyarinya. Tapi kalau di drive semua akan tersimpan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan video YouTube. Yang penting karya Bapak Ibu sendiri ya, video YouTube. Kemudian ada kalender, kemudian bisa ada peta, kemudian ada dokumen dari Drive juga, kemudian ada slide. Spreadsheet ini kayak semacam Excel, kemudian ada Google Form,
kemudian ada diagram. Ya, ini semua Bapak Ibu bisa masukkan, dan yang tidak ada di sini bisa dimasukkan dengan memanfaatkan Drive Bapak Ibu. Jadi kita masukkan aja dulu semuanya ke Drive, kemudian kita tinggal ambil dari Drive. Saya contohkan satu dulu Bapak Ibu, misalkan saya ambil yang ini. Ini pilihannya ini ada macam-macam kontennya Bapak Ibu. Ada yang ini untuk kayak fotonya dan sini seperti keterangannya, atau model yang begini, dua fotonya, dua materinya, di bawah keterangannya, atau model yang lain silakan Bapak Ibu sesuaikan. Saya ambil yang contoh yang satu dulu ya Bapak Ibu. Misalkan saya mau upload modul dulu. Mudah-mudahan bisa. Saking banyaknya bingung. Ya, misalkan saya ambil satu modul. Contoh yang ini saya sisipkan Bapak Ibu. Nah, nanti ini dalam formatnya PDF. Ini saya bisa mau dalam format yang lain juga bisa. Masih loading. Iya. Nah, ini materinya nanti akan muncul seperti ini. Jadi, di sini bisa kita tambahkan keterangannya, misalkan modul ajar ini misalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi teksnya di bawah, kalau tidak perlu tinggal di-delete. Caranya tinggal diklik, yang tidak perlu delete. Nah, ini mau dibesarkan, mau dikecilkan, Bapak Ibu tinggal tarik aja. Sesuaikan. Intinya Google Site ini Bapak Ibu mainnya cuma modal menyesuaikan, tarik, dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai di sini untuk memasukkan ini materi. Ini paling sederhana ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dikembangkan lagi. Kemudian gimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Intinya ya Bu Nila, dengan menggunakan Google Site ini kita tidak butuh untuk download atau apa, kita hanya butuh link. Jadi tidak perlu memberatkan kalau kita download memberatkan HP atau laptop, aman Bu Bapak Ibu, karena pada saat membukanya hanya menggunakan link aja. Jadi tidak akan memberatkan kapasitas HP atau laptop Bapak Ibu karena tidak perlu di-download. Cukup menggunakan kuota aja Bapak Ibu. Ya. Oke. Tadi ada yang resen tapi turun tangan lagi. Mungkin aja ya kalau nggak salah. Atau sudah dapat ketemu lagi jawabannya? Oke, ada Bu Laili. Bu Laili boleh. Silakan Bu Laili. Silakan Bu Laili. Tidak ada Bu Laili, suaranya. Belum keluar suaranya. Diketik aja Bu Laili kalau suaranya tidak muncul. Kalau sambil menunggu kita lanjut aja ya. Dilanjut aja karena ada gangguan Bu Laili. Ya. Jadi, oke, lanjut Bapak Ibu. Misalkan kita mau memasukkan di halaman utama ini adalah
peta nih, di mana sih lokasi kita, kemudian atau kita juga bisa memasukkan, biasanya sih kalau sekolah tuh logo sekolah, kita bisa masukkan di bagian-bagian di depan, di bagian beranda. Saya ambil contoh lagi, kita coba masukkan peta nih Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa temukan lokasinya, misalkan SMP saya aja ya Bu numpang. Ya, misalkan saya masukkan di sini, nanti dia akan langsung mencari di mana lokasinya, kemudian kita bisa pilih. Nah, di sini dia akan tampak petanya, Bapak Ibu. Nah, peta ini juga bisa kita gunakan, bisa jadi untuk di pelajaran IPS dan sebagainya, kita bisa gunakan ini untuk jadi karyanya siswa gitu. Kalau kebetulan kalau di saya itu di kelas karena saya juga ngajar kelas 9, mereka juga sudah membuat Google Site, memanfaatkan Google Site untuk mempresentasikan materi yang dia suka gitu. Dengan cara dia mengumpulkan bahannya, dia kumpulkan semua. Jadi belajar menyenangkannya dia tetap menggunakan teknologi, kemudian kita bebaskan mereka untuk memiliki tema. Bapak Ibu tinggal minta linknya aja. Nanti seperti yang disampaikan Bu Ria, kita tinggal minta link, kita akses aja, maka kita bisa lihat karya mereka. Kemudian ini bisa ditambahkan masing-masing Bapak Ibu, sama seperti tadi kita menambahkan peta. Ini intinya cuma tinggal dimasukkan aja. Kalender juga gitu Bapak Ibu. Misalkan kita mau masukkan kalender, contoh misalkan, aduh, yang mana ya kita enaknya nih. Wah, ini ada jadwal kelas saya misalkan gitu ya. Ya, Bapak Ibu tinggal masukkan saja kalender kegiatannya di sini. Tapi tadi terintegrasi dengan Google Kalendernya. Ini saya hapus ya Bapak Ibu. Ya, contohnya. Jadi tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu. Pilih yang mana nanti akan otomatis pindah. Kemudian kalau mau ngatur supaya bagus dan sebagainya Bapak Ibu tadi nih kita bisa gunakan pemisah. Pemisah. Nah, jadi dia kayak ada tombol pemisah gitu. Kemudian kalau kita senang yang warna-warni, ini bisa kita kasih warna ini Bapak Ibu. Ada gaya 1, gaya 2, gaya 3. Karena kita tadi memilih temanya yang ini, coba saya ganti temanya yang agak berwarna. Yes, ini nih. Ya, nah ini agak berwarna, maka pilihan ininya juga akan berwarna. Ini ada gaya 1, kalau saya tambahkan di bawah sini, misalkan yang ini, warnanya kita bisa ganti yang warna ini. Ya, jadi supaya site-nya lebih berwarna. Kalau nggak mau diwarnain karena seneng yang sederhana boleh. Gitu. Silakan Bapak Ibu, kayaknya ada yang resen ya. Atau dia mau tanya aja sedikit ini. Itu yang bisa masuk ke website itu jenis filenya apa saja, atau misalnya gambar JPG itu satu. Yang kedua, apakah ada batasannya kapasitasnya dalam memasukkannya itu? Misalnya kan kadang-kadang ada suatu situs hanya mampu 500 mega seperti itu. Itu aja Bu, makasih. Ya, baik. Saya coba jawab dulu ya Bapak. Nanti kalau misalkan saya salah nanti akan dibantu diluruskan sama rekan-rekan yang lain. Sepemahaman saya selama saya menggunakan ini dan memanfaatkannya itu tidak ada batasannya Pak untuk kapasitasnya. Jadi masukin aja kayak video berat juga nggak apa-apa. Kemudian formatnya kayak contohnya foto itu tidak, format itu tidak ada pokoknya masukin aja, selama kalau Bapak ragu masukkan aja dalam Drive. Ya, kemudian tinggal dimasukkan ke site-nya. Jadi itu kelemahannya hanya satu, kalau kita Bapak Ibu punya blog, biasanya blog itu kita kan ada kayak background lagu yang pada saat kita akses blognya, kemudian ada tuh musiknya. Nah kalau ini itu
nggak ada musik yang otomatis kita masuk ke dalam set, kemudian ada musik yang membuat kita oh senang nih masuk gitu. Itu hanya itu. Kalau yang lainnya tuh hampir sama Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu bisa masukkan jenis filenya. Kemudian untuk kapasitasnya setahu dan sepemahaman saya memakai itu tidak ada batasannya. Mungkin bisa dibantu Bu Ria atau Pak Bayu, Pak Bansar atau Bu Lela untuk menambahkan. Oke, Bapak Ibu, karena ini berupa link ya, jadi tidak ada batasan. Kita mau menggunakan berapapun foto, karena kita mukanya pakai data, jadi kita tidak juga pada saat misalnya kita dimintai nih untuk minta dong kirimkan portofolionya, itu tidak ada batasan bahwa kapasitasnya sekian MB, nggak ada. Itulah kelebihan dari Google Set Bapak Ibu. Walaupun yang kita masukkan adalah video dari YouTube itu nggak ada masalah. Oke, silakan Bu Nila. Ya. Ada lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Laili. Boleh dijawab ya. Kalau Bu Laili menyimpan karya atau tugas di YouTube, apakah bisa link YouTube kita taruhkan Google Set selain dari link Drive? Bisa Bu. Atau kalau mau malah Ibu masukkan aja YouTube-nya aja langsung, karena sini ada pilihan kok untuk memasukkan YouTube-nya yang ini Bu Laili. Nah, ini kemudian kita cari aja judul karya kita kalau mau yang ini. Nah, ini karena saya sudah pernah buat ini di YouTube saya di akun ini, maka ini akan muncul yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu punya 2 akun, pastikan akun yang video yang udah diunggah ke YouTube itu adalah akun yang saat ini Bapak Ibu pakai. Jangan di akun satu, nanti bingung nyarinya. Kalaupun pakai akun satunya nggak masalah Bu, Ibu cari aja judulnya, Ibu search di sini. Nanti akan muncul, Ibu pilih, kemudian tinggal masuk. Saya contohkan ya Bu Laili, misalkan ini, pilih. Nanti akan masuk di sini Bu, akun YouTube-nya. Nih. Begitu Bu Laili. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan ini semua ini sama persis ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi. Ada satu hal lagi yang paling penting adalah publish-nya. Mempublish tadi Bu Ria udah sampaikan di akhir tuh kalau nggak salah dipublish ya Bu Ria ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa dipublish dulu. Nah, setelah kita publish, kemudian besoknya kita edit kembali, maka kita wajib mempublish lagi Bapak Ibu. Karena yang editan tersebut kalau kita tidak publish, maka dia tidak akan terupdate ke link yang sudah Bapak Ibu share ke orang lain. Contoh misalkan yang ini, saya publish dulu. Kemudian saya akan kirimkan nih linknya. Saya bagikan. Oke. Saya bagikan ya Bapak Ibu di sini. Silakan Bu Leni. Oh, nggak ada. Ya, nanti jangan lupa juga mungkin Bu Nila tadi sudah disampaikan dulu ya. Di bagian dibagikan itu, kalau misalkan set yang kita buat itu ingin dilihat oleh publik, settingannya dirubah ke publik. Ya, ini di bagian sini ya. Di sebelah sini, yang sebelahnya, Bu. Sebentar, Pak. Sorry. Yang gambar orang. Di bagian paling bawah. Ya ini Pak Ibu. Nah, situs yang dipublikasikan sifatnya publik. Ya. Jadi kalau tidak dipublik nanti tidak bisa dijangkau oleh akun lain gitu. Tadi sudah saya buka, jadi saya lupa ngasih tahu yang ini. Biasanya ini lewat itu untuk teman-teman yang baru buat site.
Terima kasih Bu Nila. Ya, sama-sama. Monggo dilanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses, dicoba dulu mengakses yang site yang sudah kita buat walaupun sedikit doang ini. Nah, kemudian misalkan kita mau edit nih Bapak Ibu. Kalau pada saat saya edit, kemudian Bapak Ibu nggak publish lagi, maka tidak akan terupdate di link yang sudah kami bagikan gitu ya. Misalkan saya tambahkan apa ya paling enak. Tambahkan tombol deh misalkan. Ya, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini tidak kita publish, maka pada saat Ibu mengakses sekarang dengan link yang ada, itu tidak akan muncul yang sudah ditambahkan atau diedit. Maka kita wajib mempublish kembali. Nah, kemudian kita publish. Nah, yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, kita nggak usah khawatir. Pada saat kita udah publish, kemudian tiba-tiba di perjalanan kita mau menambahkan, mau mengurangi, mau ngedit, mau ngapain, itu nggak akan mengganti linknya. Bapak Ibu tetap bagikan aja link yang ada. Tinggal tugas kita mengedit perbaikan dan sebagainya. Itu tidak mempengaruhi link yang sudah kita share. Itulah enaknya menggunakan Google Site ini. Jadi selain caranya mudah, kita juga dimudahkan dengan cara edit bisa dilakukan kapan saja dengan catatan tadi kita harus publish kembali. Itu di bagian akhirnya. Kemudian jika ingin berkolaborasi kayak tadi saya sama Bu Baria, ini set di drive saya, tetapi Bu Baria dan rekan yang lain bisa mengakses, bisa sama-sama sebagai editor, maka kita bisa tambahkan di bagian sini. Tambahkan saja ini orang atau grup yang ingin kita tambahkan. Misalkan di sini ya Bapak Ibu. Ya, masukkan aja akunnya, kemudian kita kasih akses dia sebagai siapa? Editor atau cuman pelet yang dipublish aja. Tapi kalau kita mau bekerja bersama-sama, maka jadikanlah rekan kita sebagai editor. Jadi kita bisa melakukan bersama-sama Bapak Ibu. Misalkan kita punya kayak tadi contohnya saya di kelas itu, saya kasih akses ke salah satu siswa atau 2 siswa, nanti dia boleh menambahkan foto-fotonya gitu. Kemudian enaknya juga kita bisa kerjakan tidak harus berkumpul, kita juga bisa kerjakan di mana saja. Yang penting Bapak Ibu sudah mengizinkan rekan Bapak Ibu untuk mengedit. Oke. Itu saja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau Bu Baria ada lagi yang harus disampaikan Bu Baria, takut saya lupa. Untuk Kak Yuli kayaknya ada angkat tangan. Iya Pak. Oh Bu Juli. Silakan. Ya. Kak Yuli buat ini. Ya, mau bertanya Bapak. Silakan. Kalau misalnya bisakah membuat dengan HP Android ya? Membuat melalui HP Android bisa apa enggak, Bu? Oke. Ya. Bapak, nanti tolong diluruskan kalau saya salah ya Bapak Ibu. Jadi setahu saya untuk site ini tidak bisa dibuat menggunakan HP. Berbeda dengan Google Slide, Google Spreadsheet, kemudian yang lain itu kita bisa mendownload aplikasinya, bisa kita lakukan di Android perangkat kita. Tapi khusus untuk ini seperti tidak bisa kita membuat dan mengedit di HP. Kita hanya bisa melihat lewat HP. Misalkan kita dibagikan linknya, kita hanya bisa melihat. Silakan Pak Bayu atau Bu Ria untuk ditambahkan. Baik, mungkin nambahin sedikit ya, Ibu. Kalaupun bisa untuk mengedit sebentar, tapi kalau mengerjakan atau membuat itu di Android itu sangat tidak nyaman karena ukurannya kecil. Jadi kita bisa memanfaatkan browser, kemudian dibikin settingannya mode desktop gitu. Cuman itu tidak nyaman sekali, apalagi kalau membuat setnya itu dari awal. Jadi kalau mungkin hanya mengedit satu kalimat atau satu huruf mungkin bisa aja gitu, tapi tidak direkomendasikan karena ukurannya kecil banget.
susah untuk melakukan pergerakan, itu agak nge-lag gitu Bapak Ibu kalau menggunakan HP Android. Terima kasih. Kak Muzayat. Pak, sepertinya diselesaikan dulu aja ya Oh, ya. yang ini. Oke, Bu Ria ada yang mau ditambahkan lagi? Nanti sisanya habis ini Dilanjut kita aja, Bu. Ya, Oh, iya, betul. Silakan dilanjut. Ya, sepertinya udah Pak yang untuk dasarnya, Bu Ria. Sudah. Dasar-dasarnya Iya. ini tinggal Dasar-dasarnya sudah. Iya, tinggal dikreasikan aja, diutak-atik aja nggak ada yang Utak-atik, salah Bapak benar. Ibu. Iya. Karena membuat Google Sheet ini tinggal kreativitas Bapak Ibu aja, karena sudah disediakan fitur-fiturnya, modelnya seperti apa, tinggal Bapak Ibu aja yang kreasikan seperti apa. Betul sekali, Bu. Oke, terima kasih dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu berikan reaksi tepuk tangan untuk narasumber kita, Bu Nila dan Bu Ria, luar biasa. Saya Bapak Ibu, jika apa yang disampaikan oleh Bu Ria dan Bu Nila ini baik, Bapak Ibu berikan jempolnya. Berikan jempolnya Bapak Ibu jika memang ini bermanfaat. Alhamdulillah ya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke beberapa pertanyaan yang sudah angkat tangan, Bapak Ibu akan kami sampaikan kembali, insya Allah Bapak Ibu untuk sertifikat, materi maupun link YouTube ya Bapak Ibu yang hasil rekaman kegiatan kita hari ini akan dikirimkan melalui email. Jadi pastikan Bapak Ibu daftar hadir hari ini menuliskan alamat email yang benar agar agar tersampaikan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk grup WA, grup WhatsApp-nya komunitasbelajar.id Penajam Pasir Utara, Bapak Ibu bisa akses di komunitas di PMM Bapak Ibu. Ada nanti di situ tinggal klik gabung ke grup. Kayaknya masih ada satu deh yang angkat tangan ini. Ya, ini Kamu angkat tangan, saya silakan. dah. Ada berapa nih? Sebentar saya lihat, buka antrian dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Mana tadi Masih ada 4 ini Pak. Siapa duluan nih? Hilang sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Baik, kamu Zayadah dulu. Silakan. Kak Muzayadah, ada? Ibu Musayadah. Oh, Ibu ya? Iya. Biar aman, jadi saya panggilnya kakak, takutnya ternyata ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya. Oh, nggak ada ini, boleh lanjut ke Abdul Muin. Pak Abdul Muin? Kayaknya kepencet lah itu. Oh, kayaknya kepencet. Kalau yang ketiga kayaknya enggak nih. Pak Ahmad Gunawan. Iya, terima kasih betul Pak. Kan? Ahmad Gunawan, silakan. Ini aja satu cara biar bisa berkolaborasi kayak tadi tuh. Jadi tidak satu orang yang membuat. Oh iya. Boleh mungkin diperagakan Bu Nila untuk berbagi. Jadi sebenarnya betul Bapak Ibu, kelebihan dari Google itu, sebenarnya kekuatan Google itu adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi aplikasi-aplikasi Google juga itu akan menjadi powerful kalau kita menggunakan semua aplikasinya gitu, dengan metode kolaborasi. Dan intinya Pak Bayu ya, kita itu harus menggunakan akun ID belajar. Ya, betul. Ya, itu intinya. Jadi jangan lupa, apalagi sekarang terkait dengan kinerja yang ada di PMM, jadi wajib sekali Bapak Ibu. Ini sangat Pertama Kalimantan Timur target 31 Januari udah pengajuan semua ya. Ya, baik. Silakan, Bu Nila. Ya, baik Pak Gunawan ya tadi ya. Ya, betul. Ya, saya izin untuk menjawab pertanyaan Pak Gunawan. Untuk kita berkolaborasi dengan rekan kita bisa masuk ke bagian yang ini Pak. Di tanda ada gambar orang, tanda plusnya. Udah muncul ya share screen saya ya Pak? Sudah. Takut saya tuju tadi nggak muncul. Kemudian kita tinggal klik, kemudian di bagian atas ini Bapak bisa tambahkan email rekan Bapak.
Usahakan ya karena kita menggunakan belajar ID maka masukkan aja belajar ID karena nanti ini akan otomatis masuk ke drive rekan Bapak yang Bapak jadikan kolabor gitu. Jadi nanti sama-sama bisa mengakses. Jadi rekan Bapak nanti bisa membukanya di drive dan sama-sama bisa melakukan editing. Begitupun juga aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Belajar ID rata-rata juga bisa melakukan semuanya bisa melakukan kolaborasi gitu Pak. Gimana Pak Gunawan? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin ini Bu Sri Neni. Bu Sri Neni, apakah kepencet atau memang ingin bertanya? Oh, kayaknya kepencet. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih punya waktu 8 menit. Jadi bisa bertanya, silakan ditanyakan. Untuk saat ini mohon maaf, kami belum punya link komunitas di Telegram. Untuk saat ini masih ada di WhatsApp Bapak Ibu ya. Oke, insya Allah nanti. Ada lagi pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Tidak ada, pastikan Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk mengisi absen webinar ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk, silakan isi daftar hadirnya Bapak Ibu. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan Bapak Ibu atau kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu dari semua peserta yang hadir hari ini, adakah kiranya yang berkenan ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, boleh raise hand, Bapak Ibu. Kita mau dengar juga nih langsung, selain ditulis di absen tadi, siapa tahu ada Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan secara langsung di forum ini. Adakah Bapak Ibu? Ada. Oke. Ada Bapak Ibu? Atau Pak Amir mungkin ingin menyampaikan sepatah dua patah kata Pak Amir? Dari mana Pak Amir? Oke. Baik, mungkin dicukupkan saja karena tidak ada lagi yang ingin menyampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan, kami dari tim Belajar.id Kabupaten Penajam Pasir Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada kegiatan webinar kita yang pertama ini. Jangan lupa sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir hari ini, karena patokan untuk sertifikat adalah daftar hadir hari ini, Bapak Ibu. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Mas Besar atau Bu Lela, Bu Ria. Ada dan fotonya nggak di Mas? Kenapa? Iya, kita foto bareng dulu. Ya, kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Makanya tadi adakah close statement Bapak Ibu, Bu Ria, Bu Nila atau Mas Besar? Oh, saya nambahin yang tadi sedikit aja. Boleh, silakan Mas Besar. Untuk Bapak Ibu, terkait yang tadi pertanyaan kapasitas saya kelewat ya. Untuk kapasitas yang ditanyakan sama Pak Wirnadi di Google Sheet itu karena Google Sheet ini kan sifatnya untuk menunjukkan dan menampilkan apa yang jadi portofolio dan segala macam itu kan. Jadi kalau bisa filenya itu nggak usah yang besar-besar. Masalahnya bukan di kapasitasnya Google Drive-nya mampu atau enggak, tapi masalahnya adalah di kemampuan loading dari jaringan dan perangkat yang digunakan. Kalau semakin besar nanti memorinya, loadingnya makin lama makin berat gitu. Jadi yang kecil-kecil aja. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Besar. Ya, makasih Mas Bensa. Aman Pak Wirnadi. Baik, mohon izin Bapak Ibu saya nonaktifkan dulu chat karena kita mau foto bersama ya.
Boleh Bapak Ibu, mohon izin dinyalakan kameranya, kita foto bareng. Jadi dari setiap sisi mungkin ya bisa saling share screen, screenshot, mohon maaf. Tes. Baik, gimana Mas Besar juga ya yang mimpin Mas Besar? Mas Bayu aja lah. Saya yang screenshot, ayo. Baik, saya juga screenshot, Mas Besar juga ya, karena saya hanya bisa mengcover sedikit ini. Baik, siap ya Bapak Ibu. Sudah menyalakan kameranya, terima kasih. Kita akan foto sama-sama. Siap, 1, 2, 3. Oke, 1. Sebentar Bapak Ibu. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Mas Besar tolong di... Ayo Bapak Ibu, dihidupkan dulu. Loh, kok dimatikan kameranya? Ya kan Mas Besar? Sudah, tapi ada yang mati ini, Bro. Enggak apa-apa. Baik, kalau gitu. Enggak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Tidak muncul kameranya, Pak? Tidak muncul kameranya? Oh, tidak muncul? Iya. Sudah kita share kok. Belum muncul Bu Lilis. Nama komunitasnya tadi apa, Pak? Komunitasnya komunitas belajar.id PPU Bapak Ibu, Penajam Pasir Utara. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto kita, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Mila. Makasih Bapak Ibu, makasih. Makasih. Izin keluar. Makasih. Terima kasih. Makasih. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Izin live ya. Terima kasih Pak Bayu. Sama Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kan tahu nggak? Mana Lin? Mohon izin saya akan akhiri. Oh, direkam banget.